Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Oke, di video kali ini gua akan ngebahas tentang pemilihan casing ya. Karena beberapa masih ada yang nanya kalau lagi live streaming kayak, "Bang, casing yang bagus gimana? Yang airflow-nya bagus gimana? Yang worth it buat gua gimana? Casing yang tertutup oke nggak sih Bang?" Kayak gitu-gitu dan kawan-kawannya gitu ya. Oke, di video kali ini gua akan bahas versi gua ya teman-teman ya. Kalian boleh setuju, boleh nggak setuju ya. Di sini gua bisa dibilang udah harusnya bisa sih, atau kayak boleh lah ya gue ngebahas tentang per casing-casingan ini karena gue udah cukup banyak nge-review casing juga, dan juga gue udah dapat dua kondisi tempat di mana gue naro casing di rumah orang tua sama di sini yang bisa dibilang itu perbedaannya cukup lumayan gitu ya. Oke, kita akan bahas dari ukuran atau jenis casingnya dulu teman-teman ya. Di sini kalau gue pribadi matoknya dari ukuran motherboard teman-teman ya. Kalau kalian mau rakit PC, ada ukuran-ukuran dari casing ya. Pertama ada ukuran mini ITX, ini ukuran paling kecil. Lalu ukuran micro ATX, ukuran sedang. ATX ini ukuran besar. ATX ukuran besar dan lebar ya. Tapi yang biasa dipakai tiga ini, ATX, micro, sama mini ya. Ini ukuran motherboard sama ukuran casing sama namanya ya. Sebenarnya untuk ukuran casing globalnya namanya kayak gini, mini, atau kayak ada tower, mid tower, full tower. Cuman gua nggak pakai kayak gini ya. Pusing nyari di marketplace juga, itu nyari yang tulisan mini tower, mid tower, full tower, itu gue nggak tahu dia masih ada atau enggak ya. Rata-rata toko-toko di marketplace itu nulisnya udah ATX, micro, sama mini ya. Jadi kalau kalian mau rakit, gue saranin ikutin motherboard kalian dulu ya. Jadi pilih motherboard dulu guys. Kalau lu mau rakit ukuran kecil, cari motherboard mini ITX, abis itu cari casing mini ITX. Kalau mau ukuran sedang, cari motherboard cari motherboard micro, abis itu cari casing micro. Kalau mau rakit yang besar, cari motherboard ATX sama casing ATX. Pokoknya ikutin aja, sesuaiin aja ya guys ya. Casing ATX, Mobo ATX, casing micro, Mobo micro, casing mini, Mobo mini, kayak gitu ya. Terus kalau misalkan beda gimana Bang? Boleh nggak? Jadi kayak misalkan nih, gua sukanya sama casing ini Bang. Casingnya ATX, dia besar. Tapi gue nggak bisa Bang beli motherboard ATX, duit gue nggak nyampe. Gue bisanya beli motherboard yang micro ATX. Boleh nggak? Boleh. Bisa nggak? Bisa ya. Intinya ukuran casing itu harus lebih gede daripada si motherboardnya, atau sama ya, sama atau lebih gede ya. Jadi misalkan casing ATX nih, casing ATX ini bisa dipakai oleh motherboard ATX, motherboard micro, motherboard mini ya. Casing micro bisa dipakai motherboard micro sama mini. Casing mini ya bisanya motherboard mini doang gitu. Kalau casingnya mini, dia nggak bisa pakai motherboard ATX karena nggak muat. Casingnya kecil, motherboardnya gede, kagak muat, kagak bakal masuk gitu ya. Jadi cangkangnya harus besar, lalu isian dalamnya tinggal disesuaikan. Mau pakai yang besar, yang sedang, atau yang kecil itu bisa ya. Intinya tapi ada minusnya guys. Jadi misalkan kayak tadi tuh, casingnya ATX gede, tapi motherboardnya misalkan micro ataupun mini, bisa nyala normal, cuman nanti kelihatannya casing lu gede, tapi dalamnya kopong kecil. Itu aja minusnya. Kalau lu tidak merasa terganggu dengan casing lu gede tapi dalamannya kecil-kecil kayak gitu, kopong, ya nggak apa-apa. Kalau ngerasa terganggu pun lu bisa pakai action figure gitu atau mainan, lu taruh aja di dalam casingnya juga nggak apa-apa guys, karena gue juga naruh action figure di dalam casing gue ya. Cuman gue di sini menyarankan kalau casingnya ATX ya mau buat ATX, micro ya micro, mini ya mini, itu aja ya. Oke, itu soal jenis dan ukuran casingnya ya. Nih jadi standarnya seperti ini guys ya. Oke, ada yang ukurannya kecil, ada yang sedang, ada yang tinggi ya. Kalian juga bisa nyari lah ke marketplace, misalkan gue motherboardnya udah nyari motherboard micro, jadi tinggal cari casing MATX. Ini MATX, ini micro ATX ya. Kalian boleh nulis micro ATX ataupun MATX, itu sama aja ya. Nah ini nanti banyak nih casing-casingnya. Oke. Tapi biasanya toko tuh nulisnya casing MATX gitu. Oke. Nah kayak gini nih. Nanti kalian bisa baca deskripsinya kayak mainboard size yang disupportnya micro ATX ya, dan ITX. ITX itu mini ya, mini ITX ya. Mana tadi teh? Nah, ITX itu mini ya. Jadi gua ngelihat dari marketplace-nya kayak gini ya guys ya.
Jadi kayak gini, ini casing micro ATX ya, M-ATX. Motherboard yang disupport ya yang micro doang gitu. Sama yang mini. Kalau lu pakai casing ATX kagak bisa, dia kagak muat gitu. Jadi harus ngikutin ukuran yang sama dan di bawahnya. Kalau ukuran di atasnya dia tidak muat. Oke. Lalu gimana bang? Casing kan ada banyak nih. Ada yang kayak gini, Aerocoolter Mini yang kipasnya gini. Ada yang ketutup kayak CS111 atau kayak akuarium nih ada Venom RX gitu ya. Ada yang mahal juga akuarium kayak Hyde atau Lianli. Ada yang murah kayak Enlet juga atau Venom juga. Ini kan Venom sama Enlet mirip-mirip harganya ya. Dan sekarang jujur aja teman-teman ya, casing yang lagi rame itu casing akuarium gitu. Casing yang model fan di depan kayak gini juga masih oke-oke aja. Semuanya oke, yang kacanya tertutup pun itu masih oke-oke aja teman-teman ya. Karena casing ini pure selera masing-masing guys. Pure selera. Ya. Sebelum kita ngomongin fungsi, kita harus ngomongin selera. Apalagi kalau misalkan lu mau naro si casing ini nanti di meja kerja lu. Kalau casingnya nggak cocok sama hati lu akan ngedumel terus nanti kayak, wah casingnya kok gitu sih. Jadi pilihlah yang sesuai hati lu pengen aja. Lu bisa survei di YouTube atau boleh ke YouTube gua nih ya. Ada playlist gini GP unboxing casing PC, langsung cari aja nanti akan muncul banyak. Lu bisa pilih ya tuh, gue juga udah cukup banyak nge-review casing ya teman-teman ya. Jadi bisa kalian cek and recheck ya. Terus pemilihan casing ini guys ya, ada plus minusnya. Standarnya seperti ini. Contoh kita yang dua casing yang terakhir gua unboxing aja ya. Ini Aerocoolter Mini guys ya. Ini nggak ada di sponsor Aerocool, nggak. Oke, ini casing sirkulasinya bagus. Depan ada 3 fan, ininya mesh, bolong-bolong jadi angin masuk, keluar di belakang sama di atas ya. Lalu ini ada lagi nih casing Aerocool juga CS 111 ya. Ini depannya ketutup. Angin itu cuma bisa di belakang sama di atas masangnya, masang kipasnya ya. Nah, kalau dari dua casing ini yang maksimal ya memang yang ini gitu. Tapi apakah ini jelek? Ya enggak, ini juga masih oke-oke aja guys. Semua tergantung dari di mana kalian akan naro PC-nya. Dan tergantung rumah atau kantor kalian gitu loh. Oke. Contoh, ini kita buka peta di Bogor ya. Kita ke sini aja. Nah, ini kita lagi di Air Mancur guys ya. Nah, contoh ya. Kita ke sini dulu nih. Contoh misalkan kalian rumahnya di sini guys. Di Resto Martabak Air Mancur ini ya. Nah, kalian di atas nih naro PC-nya di sini. Ini mobil lalu lalang ya. Terus ini juga panas gitu. Tuh lagi terik matahari banget tuh ya. Panas. Misalkan gara-gara mobil mondar-mandir kayak gini 24 jam gak berhenti-berhenti. Jadi daerah rumah lu atau tempat lu misalkan di sini anggaplah ini rumah ya, itu cepet banget berdebu, lalu panas. Lu mau pakai casing yang begini ya, yang ketutup gini atau yang begini, bisa gua bilang itu akan bumerang dua-duanya guys ya. Jadi buat teman-teman ya, kalau kalian rumahnya sering lalu lalang mobil kayak gini, apalagi rumah kalian anggaplah setiap hari itu berdebu gitu ya. Udah mah berdebu, panas, kagak ada AC, kipas angin juga sebatas kipas doang ya. Kalian gak, kalau gua saran gimana ya, carilah casing yang tertutup ya, dan pakai water cooling. Kenapa bang gak kayak gini? Kan ini airflow-nya bagus. Karena ruangan panas, pakai ini airflow-nya biar bagus. Boleh. Gua nggak bohong, boleh. Tapi karena ruangannya berdebu, ini tuh nanti debu akan cepat masuk guys. Sebulan sekali lu bisa bersihin PC. Debuan mulu. Tapi kalau lu nya nggak masalah untuk ngebersihin itu PC sebulan sekali pakai blower gitu misalkan, fine, nggak apa-apa ya. Cuman buat gua pribadi orang yang kalau ngebersihin PC tuh pengennya setahun sekali aja lah. Karena mager bongkar-bongkar guys ya. Dan belum tentu kalau misalnya kita blower itu bersihnya maksimal. Bersih maksimal itu ya menurut gua harus dibongkar total, lalu dilap-lap semuanya pakai koas yang kering gitu ya, atau pakai blower kayak gitu. Pokoknya semuanya aja bongkar baru pasang lagi.
Menurut gue bersihin yang maksimal itu seperti itu. Kalau blower kayak ini jendelanya dibuka terus di blower itu menurut gue kayak kurang maksimal aja ya. Ini buat teman-teman yang rumahnya daerahnya sering lalu lintas. Ini nggak cuma di pinggir jalan gini ya. Misalkan lu di perumahan ya, di perumahan dan lu percis banget di depan lu tuh kayak lalu lalang perumahan lu, ya itu akan cepat berdebu, ruangan cepat berdebu dan panas ya, itu akan sebulan sekali lah. Karena gue jujur aja guys, gue waktu zaman di rumah orang tua gue itu ini kan di perumahan, depan perumahan gue tuh bener-bener jalan langsung, jadi lalu lalang debu. Padahal kamar gue tuh di ujung guys, di ujung rumah banget. Jadi ini rumah di depan nih, ini jalan, anggaplah gini deh, ini jalan, nah ini rumah, kamar gue tuh di ruangan ini yang paling ujung gitu loh. Itu debunya masih masuk setiap hari dan hampir sebulan sekali gue ngebersihin gitu loh PC. Dan itu PR banget. Ditambah panas. Dan gue waktu itu kagak ada AC waktu di kamar, cuma ada kipas angin doang gitu. Ya, yang dimana kalau kipas angin ngarahnya ke komputer ke sini, ya itu akan nambahin debu masuk juga gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman yang di rumahnya atau kondisi rumahnya atau kondisi ruangan, misalkan kalian mau naruh PC ya, itu banyak lalu lalang lalu lintas kayak gini, yang intinya ruangan lu berdebu dan panas gitu ya, gue sangat menyarankan casingnya rada sedikit tertutup ya. Nggak harus ketutup gini banget sih, kayak casing-casing yang model akuarium kayak Venom RS kayak gini atau Hyde kayak gini juga ini boleh ya. Tapi gue sangat menyarankan pakai water cooling ya. Jadi casing tertutup itu biar mengurangi debu, water cooling itu biar pendinginannya lebih maksimal ya. Oke, itu contoh untuk yang di daerahnya seperti ini. Oke, nah kalau misalkan kalian rumahnya, anggaplah di perumahan itu daerahnya ujung banget guys, udah di ujung jarang banget ada lalu lintas. Tunggu, ini kenapa jadi begini sih? Tunggu. Contoh di sini deh ya. Nah ini kan kayak dalam perumahan nih, kita lagi di Jalan Walet nih ya. Kayak ini tuh lalu lintas aja jarang guys ya. Terus tempatnya kelihatannya dingin gitu ya. Kayak lu tuh kalau mau nyapu tuh bisa seminggu sekali gitu, karena debu tuh jarang. Kalau lu tinggalnya di tempat kayak gini ya, yang debu itu jarang, lalu anggaplah di rumah lu ada AC, wah itu adalah tempat yang enak. Lu nggak perlu mikirin mau casing apapun, lu tinggal ikutin kata hati lu ya. Karena lu nggak perlu repot-repot untuk ngebersihin debunya guys. Ini kejadian di rumah gue yang ini. Di rumah gue yang ini, gue tuh lalu lintas tuh jarang ya. Jadi PC gue ya jarang debu, bahkan rumah pun kotor pun jarang gitu loh. Dan udah ada AC juga. Jadi gue PC gue aja kayak udah berbulan-bulan sekarang masih bersih-bersih aja gitu loh, kagak ada debu. Beda waktu sama di rumah di depan gitu, waktu zaman sama orang tua, karena di pinggir jalan banget ya. Jadi ya sebulan sekali gue ngebersihin PC gitu. Jadi untuk pemilihan casing guys, itu pure dari keinginan hati masing-masing menurut gue. Itu selera ya. Kayak gue pribadi itu pakai ini, casingnya apa yang gue ya? Tunggu, Techwear apa ya gue ya? Bukan Nexus. Techwear. Tunggu, gue lupa guys. Ini casing gue yang Techwear white gitu. Coba cari aja ya white dulu ya. Nah, atau kayak gini deh. Dulu gue tuh pakai Nexus M guys, kayak gini. Gue tuh pengen casing warna putih. Gue pengen pakai casing warna putih. Tapi ini gue nggak suka hitam. Gue kasih Scotlet guys. Gue kasih Scotlet ini biar putih gitu. Jadi casing itu selera ya. Terus sekarang gue pakai ini Air M. Iya nih, sama ya Air M. Ini pinggirnya hitam. Gue nggak suka juga. Gue ganti pakai stiker warna putih. Gue kasih Scotlet. Jadilah dia full putih semua gitu. Jadi casing itu pure selera aja guys. Sumpah. Yang akan menentukan adalah tempat lu ini aja. Kalau misalkan kalian tempatnya lewat lalu lintas dan rumah kalian berdebu tiap hari, gue hanya ucapkan selamat dan harus rajin-rajin bersihin PC lu. Tapi kalau rumah kalian tempatnya kayak gini, jarang lalu lintas gitu ya, dan ada AC, ya udah kalian mikirin casing apapun juga nggak apa-apa gitu ya. Oke. Yang penting tadi guys, jangan lupa pikirin ukurannya ya. Jangan sampai salah. Misalkan kayak lu udah beli casingnya mini,
Tapi motherboard yang lo beli ATX ya kagak masuk guys. Jadi gue saranin sesuai aja, ATX ya ATX, micro ya micro, mini ya mini gitu loh. Cara taunya gimana? Lu bisa tonton video-video yang ada di YouTube, boleh video gue ya. Ini juga kan gue nulis tuh kayak APNX C1 ATX, tapi ada juga sih yang nggak gue tulis nih, nih ATX, ada yang micro juga. Kalau misalkan di sini kayak gue nih nggak ada keterangannya ini Enlight Z8 apa ya, lu bisa copy lah judulnya nih. Set, lu cari di Google. Nanti lu masuk ke websitenya. Nih lu klik form factor micro ATX dan ITX ya. Terus juga guys, ini jadi tambahan juga. Misalkan kayak, "Bang, gue mau pakai cooler tower. Muat gak ya?" Lu lihat ininya guys. Nih, CPU cooler length tingginya ya. Tingginya mentok 16 cm. Berarti lu harus nyari cooler yang di bawah 16 cm. Misalkan lu cari nih CPU cooler. Contoh, nih gua ngebuka ini nih. ID cooling ya. Kita lihat lagi guys, ini tingginya berapa? Overall dimension 120 kali 73 kali 152 nih. Ini tingginya 152 guys, 15,2 cm. Casing yang tadi ini mentoknya sampai 16 cm, berarti ini masih muat gitu. Karena ukuran coolernya lebih kecil daripada si maksimalnya ini, tapi mungkin rada mentok. Ini juga sama ke ukuran VGA-nya ya. Misalkan kayak kalian mau pakai VGA 3 fan kalian lihat dulu nih, casingnya supportnya ukurannya berapa? 330 atau 33 cm. Kita carilah misalkan RTX 40 kok 5070 nih. 40 80 atau 40 90 lah, misal ya guys ya. Kita buka ini nih. Kita cek ukurannya mana ya. Ada nggak sih? Nah, ini dimensinya nih 357 149 70,1. Nah, ini dimensinya panjangnya 35 cm nih. Sedangkan kalau kita lihat di sini 33 cm kagak muat, mentok. Kagak bakal bisa masuk, berarti kalian harus nyari VGA yang ukurannya lebih kecil. Contoh, cari lagi 40 80 atau dari brand lain, misalkan tetap mau 40 90 misalkan ya. Pokoknya ukuran dari si VGA dan si cooler harus lebih pendek daripada si casingnya. Contoh ini. Mana nih dimensinya? Card length 30,6 306,8 bla 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 bla. No. Ini berarti 30,6 cm, guys. Panjangnya 30,6 cm. Di sini maksimalnya 33 cm. Berarti si VGA ini muat masuk ke casing si Enlight ini gitu ya. Jadi untuk pemilihan casing ya yang harus diperhatikan tadi itu ya guys ya, ukuran motherboard dan ukuran casing. Terus kalau kalian lingkungan rumahnya itu kayak gimana, lalu cari si casingnya mau gimana, mau casing yang akuarium ke atau yang kayak gimana ke ya. Kalau misalkan udah ketemu casingnya, lalu mau nyari coolernya, dicek lagi coolernya supportnya berapa senti, VGA-nya misalkan mau pakai VGA 3 fan, supportnya berapa senti. Ya intinya kalian harus baca ya, baca di webnya, baca di deskripsi produknya ya, biar kagak salah. Karena ada aja guys kayak, "Bang, gua rakit beli casing, udah beli VGA, ternyata udah rakit semuanya, tinggal terakhir masang VGA, VGA-nya nggak muat, ini VGA-nya gua jual deh." Nah, daripada repot kayak gitu, berarti cek and recheck satu-satu ya. Oke, segitu aja teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau nambahin boleh komen di deskripsi ya. Sorry kalau misalnya gua rada belibet karena ini satu kali tag ya. Oke, thank you semua. Bye.